warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kok pada nggak semangat? Ulang lagi ya, sekali lagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sekarang ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ya, absen pertama Ezlina, apakah hadir? Hadir, Bu. Irza? Bu. Nur Hafifah? Hadir, Bu. Muharni? Hadir. Oh, baik, semuanya sudah hadir. Nah, anak-anak, ada yang tahu hari ini kita akan membahas materi apa? Tidak tahu, Bu. Nah, hari ini kita akan membahas apa ya? Ada yang tahu? Tidak tahu, Bu. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, di hari ini, pertemuan kali ini, Ibu berharap anak-anak bisa menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan baik secara generatif maupun vegetatif. Baiklah, di sini kita akan langsung masuk ke materi ya. Ayo silahkan dibuka bukunya. Sudah dibuka bukunya semua? Sudah, Bu. Sudah. Perkembangbiakan pada tumbuhan. Ada yang tahu? Ada yang bisa menjelaskan? Perkembangbiakan pada tumbuhan ada dua cara, yaitu generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan, ayo siapa yang bisa? Perkembangbiakan secara kawin melalui penyerbukan. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tidak kawin. Betul. Sekarang kita masuk ke perkembangbiakan generatif. Perhatikan ya. Sudah, Bu. Perkembangbiakan generatif adalah yang terjadi pada tumbuhan berbiji. Bunga misalnya sebagai alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan ini diawali dengan proses penyerbukan. Penyerbukan adalah, ada yang bisa jelaskan? Ayo, siapa? Bu. Silahkan baca. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari yang mengandung sel kelamin jantan ke kepala putik yang mengandung sel kelamin betina. Bagus, pintar. Sekarang sebelum ibu menjelaskan macam-macam penyerbukan, di sini ibu ada gambar tentang bagan-bagan bunga sebagai alat dari perkembangbiakan tumbuhan generatif. Silahkan dilihat ya. Di sini ada bagan dari bunga. Ada yang bisa sebutkan bagian-bagian bunga ini? Ayo, yang pertama paling bawah sini. Ini adalah tangkai. Nah, di sini ada Bakal biji. Di sini Dasar bunga. Nah, yang ini kelopak ya. Selanjutnya yang ini ada ini di tengah. Ada tangkai putih. Selanjutnya yang ini di atas tangkai putih kepala putih. Selanjutnya yang ini benang sari. Di atas benang sari ada Kepala sari. dan yang paling besar ini namanya mahkota ya, pintar.
Nah, penyerbukan ada 4 macam, yaitu ada penyerbukan Sendiri, tetangga, silang, dan basta. Nah, ada yang bisa jelaskan apa itu penyerbukan sendiri? Yuk, nah, coba silahkan bacakan. Penyerbukan sendiri, jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga itu sendiri. Ya. Selanjutnya ada penyerbukan tetangga. Ada yang bisa jelaskan? Bisa dibacakan? Jika serbuk sari itu pada putik yang di dalamnya satu pohon, ya. Selanjutnya ada penyerbukan silang. Ada yang bisa bacakan? Jika serbuk sari jatuh Kepala serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga yang lain dari pohon lain yang sejenis. Selanjutnya yang terakhir ada penyerbukan apa? basta. Nah, bisa dibacakan? Jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang berbeda pohon dan beda jenis, tetapi masih dalam satu famili. Oh iya, betul sekali. Oh iya, ibu lupa. Di sini kan ada bagian-bagian bunga kan? Ya, Nah, di sini coba kalian sebutkan fungsinya. Fungsi dari mahkota, kepala sari. Bisa ada yang bisa membacakan? Yang pertama fungsi benang sari. benang sari, Ini benang sari yang fungsi organ reproduksi si jantan, ya. Yang kedua ada putik. putik, Putik adalah reproduksi betina. bunga, Selanjutnya ada mahkota bunga sebagai menarik perhatian serangga, atau hewan lain kan. Selanjutnya ada dasar bunga. Yang ini. tempat Berfungsi untuk- menempelnya mahkota, Selanjutnya ada tangkai bunga sebagai menopang menjadi penghubung antara batang dan bunga. Selanjutnya ada kepala sari. tempat menampung sup sari, Ya. Yang terakhir ada tangkai putik. Fungsinya penyangga putik supaya tetap pada posisi seharusnya. Setelah kita menjelaskan perkembangbiakan generatif, kita akan pindah ke vegetatif. Vegetatif itu terbagi menjadi dua, ada vegetatif alami dan ada vegetatif buatan. Di dalam perkembangbiakan vegetatif alami itu ada beberapa. Coba sebutkan. Spora dan rizoma, Habis itu umbi lapis, umbi batang, umbi akar, tunas dan jerami. Ya. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan vegetatif alami dulu ya. Ya Bu. Ya. Vegetatif alami ada spora. Ya. Spora adalah bentuk spora itu seperti biji ya, tetapi sangat kecil, tidak bisa dilihat menggunakan mata telanjang, hanya bisa menggunakan mikroskop. Contoh tumbuhan dari yang berkembang biak dengan spora, ada yang tahu tumbuhan apa? Tumbuhan paku, jamun, Dan lumun. selanjutnya ada rizoma. Rizoma adalah jenis batang tanaman yang terletak di permukaan tanah atau bawah tanah yang mengandung simpul-simpul, terdapat akar dan pucuknya berasal. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan rizoma, ada yang tahu apa? Jahe, kunyit, Terus puas ya, pintar. Selanjutnya ada apa ini? umbi lapis, Umbi lapis. Umbi lapis merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis. Pada bagian atas umbi lapis tumbuh daun, sedangkan bagian bawah umbi lapis terdiri dari cakram dan akar serabutnya. Contoh dari umbi lapis, ada yang tahu apa? bawang merah, bawang putih, Terus bunga bakung, bunga nah, tulip, bawang bombay juga. Ya, selanjutnya ada umbi batang, umbi batang. Ya, apa itu umbi batang? tumbuh yang di dalam tanah.
ujungnya menggelembung menjadi ubi. Contohnya, ada yang bisa? Kentang. Terus Ubi jalak. ada ubi jalak, ada kentang. Selanjutnya ada umbi akar. Umbi akar adalah akar yang berisi cadangan makanan. Contohnya, Wortel. terus ada Lobak, wortel, singkong. lobak, singkong, dan lain-lain. Selanjutnya ada tunas. Tunas tumbuhan dari batang yang terdapat di dalam tanah. Tunas, contoh dari tunas. Pisang. Terus ada Bambu. bambu, terus ada tebu, jamur, dan lain-lain. Yang terakhir ada geragi atau sloton. Geragi atau sloton adalah batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah. Contohnya, ada yang bisa? Contohnya itu seperti rumput teki dan stroberi. Selanjutnya ada vegetatif buatan. Vegetatif buatan itu ada berapa macam? Ada 5 macam. Coba sebutkan. mencangkok. Terus Stek. ada menyambung, Ada merunduk, dan menempel. Nah, di sini stek itu terbagi menjadi 3 macam. Ada stek daun, stek akar, dan stek batang. Ya. Perkembangan biakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang sengaja dilakukan oleh manusia atau dengan bantuan manusia. Sudah mengerti perkembangbiakan vegetatif buatan? Selanjutnya ibu akan membahas macam-macam vegetatif buatan. Yang pertama ada mencangkok. Mencangkok adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara mengupas kulit batang. Batang yang tumbuhan yang bisa dicangkok itu adalah tumbuhan yang memiliki dikotil dan biji berkeping 2. Contohnya itu ada, coba sebutkan. Ada jeruk, jambu, itu mangga, rambutan, durian, dan sebagainya. Yang kedua ada stek. Stek adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara mencampakkan atau menanamkan potongan-potongan batang tumbuhan induknya. Contoh dari stek adalah ada ketela pohon, tebu, mawar, melati, dan kangkung. Ya, pintar. Selanjutnya ada menyambung. Menyambung adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas 2 tanaman yang sejenis. Tujuan dari menyambung adalah menggabungkan sifat-sifat unggul dari 2 tanaman sehingga diperolehlah satu tanaman yang memiliki sifat unggul. Contohnya tanaman yang bisa disambung adalah ada mangga, jambu, dan rambutan. Selanjutnya ada merunduk. Coba sebutkan, bacakan pengertian merunduk itu apa? Ayo, siapa yang bisa? Merunduk adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara merundukkan batang atau cabang ke tanah sehingga tumbuh akar. Contoh tanaman yang berkembang biak dalam merunduk ada alamanda, apel, anggur, selada air, dan sebagainya. Yang terakhir apa? Menempel. Mata tunas dari 2 tanaman yang sejenis tetapi berbeda sifat. Misalnya mangga manalagi dan mangga arum manis. Contoh tanaman yang bisa berkembang biak dan menempel. Mangga. Terus ada belimbing Karet. dan karet. Nah, apakah dari penjelasan tadi ada yang belum mengerti? Vegetatif Bu.
Contoh vegetatif apa? Buatan atau alami? Buatan. Vegetatif buatan. Ya, vegetatif buatan itu, perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan dan sengaja dilakukan oleh manusia atau dengan bantuan manusia. Tahukah perbedaan antara vegetatif alami dan buatan? Ya, kita tahu. Vegetatif alami itu adalah apa? Tidak kawin. Tidak kawin. Secara tidak kawin dapat menjadi Dengan sendiri. dapat terjadi dengan sendirinya. Itu belum? Gila ngeseti itu lupa sampainya. Bilang. Nah, selanjutnya ada yang belum dimengerti atau yang ingin ditanyakan? Ya, Bu. Ya, silakan apa? Contoh dari mencangkok. Vegetatif buatan itu apa kan? Ya, 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 di sini ibu ada gambar. Bisa dilihat anak-anak. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ini adalah gambar contoh dari mencangkok. Pertama-tama kita kupas batangnya. Batangnya akan kita cangkok. Habis itu kita isi dengan tanah. Habis Pakai apa, itu Bu? tanah. Tanah apa, Bu? Tanah. Tanahnya sehat lah. Ini gambut. Oh, gambut. Selanjutnya kita bungkus menggunakan plastik atau sabut kelapa. Ya. Nah, selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya. Di sini ibu ada contoh dari Style. stek. Ini stek batang menggunakan batang ubi. Ya. Selanjutnya ada ini stek daun. Dia menggunakan daun. Selanjutnya ada ini merunduk. Contohnya itu tanaman stroberi tadi kan. Ya. Selanjutnya ada yang tahu ini apa? Menyambung. Ya, pintar sekali. Ini cara-cara menyambung. Bisa dilihat? Bisa, Bu. Nah, Contohnya apa, Bu? contoh dari menyambung itu tadi tanaman yang bisa disambung Ya. ada mangga, jambu, dan rambutan. Ya, Bu. Selanjutnya ada, nah, ada yang tahu ini? Tidak tahu, Bu. Ini adalah contoh dari menempel. Contohnya, Bu. Contoh tumbuhan yang bisa menempel itu ada mangga, belimbing, karet, dan lain-lain. Jadi mangga bisa juga menyambung sama menempel ya, Bu? Bisa, ya. Karena dia memiliki klorofil. Ya. Sampai di sini ada yang belum sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Ya, kalau sudah paham, ibu akan memberikan soal latihan. Soal latihan. Biar kalian paham terhadap materi hari ini. Ya, sekarang ibu bacakan soalnya dan kalian catat ya. Ayo dicatat. Nah, udah siap semuanya? Sudah, Bu. Alat tulisnya, bukunya. Sudah, Bu. Soal yang pertama. Perkembangbiakan pada tumbuhan ada dua cara, yaitu Lambat-lambat, Bu. Bacanya, Bu. perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada dua cara, yaitu Ulang, Bu. perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada dua cara. Sebutkan. Selanjutnya, soal nomor 2. Bunga adalah alat perkembangbiakan pada tumbuhan biji. Isikan nama bagian-bagian bunga. Ulang, Bu. Soalnya, Bunga. tolong isikan bagian-bagian bunga. Yuk, sudah. Sudah, Bu. Soal nomor 3. 5 soal ya. Ya, Bu. Soal nomor 3. Macam-macam penyerbukan berdasarkan prosesnya. Sebutkan. Macam-macam penyerbukan.
Sudah? Soal nomor 4. Sebutkan 5 tumbuhan dan cara perkembangbiakannya. Selanjutnya, soal yang terakhir. Sebutkan macam-macam perkembangbiakan vegetatif buatan. Sudah? Sudah, Bu. Silahkan dikerjakan. Sekarang sudah menjawab semuanya? Sudah, Bu. Nah, sekarang tukarkan jawabannya kepada teman sampingnya. Kita akan koreksi sama-sama. Soal nomor 1. Perkembangbiakan pada tumbuhan ada 2 cara, yaitu ada generatif dan vegetatif. Soal nomor 2. Sudah? Sudah, Bu. Bunga adalah alat perkembangbiakan pada tumbuhan biji. Isikan nama bagian-bagian dari bunga. Pertama ada mahkota, pelasari, benang-sari, Bapak biji. nah, Tangkai bunga. terus dasar bunga, kelopak. Tuh. Udah semuanya? Sudah, Bu. Kita lanjut soal nomor 3. Macam-macam penyerbukan berdasarkan prosesnya. Ada yang bisa? Sila. Ada penyerbukan sendiri, tetangga, silang, pasta. Soal nomor 4. Sebutkan 5 tumbuhan dan cara perkembangbiakannya. Di sini ada tumbuhan cocok bebek menggunakan stek daun. Ada bawang merah menggunakan umbi lapis. Kentang umbi akar, alamanda merunduk, stroberi geragi. Dah? Bu. Soal yang terakhir. Sebutkan macam-macam perkembangbiakan vegetatif buatan. Spora. Ada mencampur, menempel, menyambung, stek, merunduk, dan Menyambung. udah. Ada 5 dia. Ya. Sudah? Nah, silakan dinilai punya temannya dan terus dikembalikan. Sudah, Bu. Nih. Terus ini. Ya. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan ketua kelas memimpin doa pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin. Silakan pulang. Kasih, Bu. Kasih, Bu. Dah. Masuk kelas, Bu.